Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsa ma khasitu ala ummati kabirul batni wa mutawwamatan naumi wal kasli wa dhaful yakin. Sidang jamaah salat subuh ingkang insyaallah tansah dipun mulyakaken dening Allah taala lan insyaallah sedaya badhe dipun kumpulaken wonten jannahipun Allah taala kados ing enjang menika. Mugi-mugi kita sedaya saged ngumpul wonten ngalam dunya, ugi ngumpul wonten suwarganipun Allah taala. Insyaallah. Kinten-kinten purun napa mboten niki, Bu? Dadi sedulur dunya nggih dadi sedulur suwarga. Insyaallah. Leres ngitat nggih. Rasulullah paring pangandikan kullu ummatin yadkhulunal jannah. Kabeh umate Muhammad insyaallah badhe dipun kumpulaken wonten swarganipun Allah taala. Lah kinten-kinten kita menika sampun leres-leres dados umate Nabi Muhammad napa dereng? Saya menika ibadah mahdhaipun menapa dene ibadah ghairu mahdhaipun. Sampun leres-leres cocok kalian sunahipun Rasulullah napa dereng. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo wonten ing enjang menika insyaallah enjang ingkang mubarokah. Monggo sareng-sareng nambahi anggen kita matur nuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala wonten ing bulan Syawal menika kita tasih dipun panggihaken nggih malih saged jamaah subuh malih menika kenikmatan ingkang luar biasa. Di saat yang lain sudah dimakamkan, sudah dikubur nggih, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang sangat agung, yang sangat luar biasa, yaitu sholat subuh secara berjamaah. Semoga menjadi tambahan kebagusan kita, kebaikan kita di sisi Allah Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu bersyukur dengan doanya Allahumma a'inni, bersama-sama Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sareng-sareng bon apal nggih Bu nggih? Bon nggih? Bapak-bapak bon nggih? Insyaallah niki doa pendek yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita menjadi orang-orang yang selalu bersyukur dan bersyukur kepada Allah dalam situasi apapun dan dalam keadaan apapun.
Ini salah satu resep hidup untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, itu hati harus dalam kondisi selalu bersyukur kepada Allah. Walaupun karakter manusia pada dasarnya itu akeh ngersulane, banyak keluh kesahnya. Kita dibimbing oleh Rasulullah untuk selalu pandai dan selalu mengingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Insyaallah dengan resep pandai bersyukur, cerdas bersyukur dimanapun dan kapanpun, baik dalam hati kita maupun lisan kita, inilah yang akan menjadi dasar kita untuk mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga kita pernah diberi pelajaran oleh Allah lewat Nabiullah Sulaiman alaihissalam, karena diberi kemampuan untuk bisa berbicara dengan binatang, maka Nabi Sulaiman alaihi wasallam doanya bagaimana Pak? Bagaimana Bu? Rabbi auzi'ni an askura ni'matakallati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Selevel Nabi Sulaiman saja itu masih memohon kepada Allah untuk diberikan, untuk dijadikan hamba Allah yang selalu dan selalu bisa bersyukur kepada Allah. Karena kalau kita tidak backup dengan doa, bisa jadi kita itu lupa akan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa-doa ini baik yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun yang diajarkan oleh Nabiullah Sulaiman alaihissalam, mari kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, insyaallah. Ya. Dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun, insyaallah kita akan selalu siap untuk menghadapi tantangan dan perubahan zaman yang terjadi, ya. Tapi kalau tidak memiliki jiwa yang syukur, ya, malah kubur, ya, itu bisa-bisa adabnya Allah yang selalu menyelimuti daripada hati kita, ya, semuanya. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasadid. Itulah pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat-ayat Allah. Kalau kita pandai dan cerdas selalu dan selalu bersyukur kepada Allah, adanya hanya tambahan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kalau kekufuran itu yang terjadi dalam diri kita, itu akan mengundang bala atau adab dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, alhamdulillah juga karena kita dipertemukan di bulan Syawal, sebentar lagi kita akan menghadapi ibadah yang besar, yaitu ibadah haji, kemudian ibadah kurban. Nah, ini juga kita persiapkan. Semoga athar-athar Ramadan, bekas-bekas tarbiyah Ramadan itu bisa kita istiqomahkan di bulan Syawal ini. Kinten-kinten keramaian harian sholat di MRJ, duhurnya, asarnya, maghribnya, subuhnya, kira-kira sudah masih sama dengan tarawehnya tidak Pak? Tarawehnya mboten nggih? Niku mundak napa mlotrok niku Pak? Maju Pak. Ya. Sope maju, jamaah mlotrok ya Pak ya. Ya. Ini di mana-mana kayak gitu semua Pak.
Apa penyebabnya? Saya kira salah satu penyebabnya adalah pemahaman agama yang kurang pas, Pak. Salat subuh niku hukumipun wajib kan, Pak? Kenapa sunnah bisa mengalahkan wajib ini, Pak? Prakteknya loh maksud saya. Ini fakta atau fitnah, Pak? Fakta atau fitnah, Pak? Kondisi umat Islam saat ini fakta atau fitnah, Pak? Fakta, Pak. Mereka atau yang ibadahnya cuma meriah di bulan Ramadan, tetapi tidak ada bekasnya setelah Ramadan, itu sedikit atau banyak, Pak? Banyak, Pak. Buktinya kalau taraweh itu penuh, bahkan ada yang mendirikan teratak jereng kloson jobo nganti ramot-ramot. Mandang bar Ramadan 2 sop tadi ya, 2 sop 3 sop. Tapi alhamdulillah tadi malam saya ngaji di mana ya, kok lupa aku, di Melambong, Pak. Melambong niku desa kecil juga. Alhamdulillah kegiatan sudah dimulai tadi malam juga, Pak. Ba'da maghrib sampai isya. Niku jamaah sholat isya 5 sop. Keren nggak itu, Pak? Keren, Pak. Ngisa kok wajar ya, Pak. Ngisa ki yo angel lho, Pak. Nggih, tapi kalau melihat kondisi semacam itu wong-wong desa isih istiqomah jamaah 5 sop. Maksudnya bapak-bapaknya lho, Pak. Wong kula ya kula lirik bar salam niku kula lirik ngeten, Pak. Pirang sop iki aku ngoten. Ya, 5 sop. Ya memang amotnya cuma 5 sop itu, Pak, masjidnya, Pak. Masjid Pelambong. Alhamdulillah. Tadi malam ngerni berapa sop, Pak, maghrib, Pak? Laki-lakinya 5 sop. 6. 5 sampai 6 sop laki-lakinya. Masya Allah. Berarti tanda keistiqomahannya ada ya, tak ya? Ini perlu dipertahankan bersama. Tapi kenapa subuh ini tidak ada 5 sop? Adem. Berarti seurep ya, Mas. Isih iso ngrasakno ya, Mas yo. Ngerti iso bedakno adem, berarti seurep jane, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Seharusnya harta, anak, pekerjaan, rasa dingin, rasa adem itu bisa kita kalahkan. Jangan sampai enaknya tidur kita itu melalaikan ibadah kita di waktu subuh. Ya. Jane underane pun ibadah, rajane salat paribasan, nanggri subuh hebat. Insya Allah yang lainnya akan hebat, Pak. Tapi ya ini fakta, sekali lagi fakta, bar Ramadan yo meh bubar kabeh ya, Pak. Jadi asar-asar bekas-bekas Ramadan itu nyaris terdampar di mana, Pak? Iya, tidak sanggup membentuk daripada keberjadian. Seharusnya di bulan Ramadan kemarin, ya, itu betul-betul mampu merubah karakter. Ya, setiap Ramadan harus merubah karakternya sehingga meningkatlah ibadahnya. Grade ibadahnya harus meningkat. Baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Monggo kita targetakan Bapak sekalian. Bapak-bapak jangan puas ahli jamaah, ahli puasa, ning anak jenengan, putu jenengan, tonggo jenengan nggih dereng saged teng masjid melih. Niki proyek dakwah kita, proyek akhirat kita semuanya. Semuanya diperintahkan oleh Allah untuk selalu mengajak mereka semuanya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. An-Nahl 125. Betul ya, Tat ya? Iya.
Masya Allah. Nih. Jangan kita merasa senang sendiri, kita berpuas sendiri, sudah rajin ke masjid, tapi anak kita, cucu kita, tetangga kita, generasi kita belum bisa ke masjid. Inilah tantangan ke depan kita bersama-sama. Marilah kita bergerak bersama-sama untuk menghidupkan jamaah amin, salah satu jamaah, kegiatan jamaah dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, supaya mereka juga mengikuti jejak langkah kita. Tidak dikatakan hebat kalau tidak bisa melahirkan generasi-generasi yang lebih hebat daripada kita. Nabi pernah mengkhawatirkan 4 hal terhadap generasi kita. Akhsa ma khasitu ala ummati kabirul batni wa mudawwamatan naumi wal kasli wa dhaful yakin. Salah satu yang dikhawatirkan Nabi terhadap umatnya kelak itu adalah kabirul batni, kalau umatnya itu lebih menyukai urusan perut daripada urusan ibadah. Ada enggak bapak-bapak yang lebih mengutamakan urusan perut daripada urusan ibadah? Lebih banyak yang lebih mengutamakan urusan ibadah atau lebih banyak yang mementingkan daripada urusan perut, Pak? Kira-kira banyak yang mana ini, Pak? Sing sobo pasar karo sing sobo masjid niku kinten-kinten kathah sing pundi, Pak? Pasar apa masjid, Pak? Masjid, Pak. Yakin, Pak? Cek and recheck nanti kalau paing. Alhamdulillah, berarti indikator bagus ini, Pak ya. Lebih banyak yang datang ke masjid. Malam Ahad, Pak, misalnya. Sing sobo nyun sewu nggih, mall kalih sing sobo masjid. Mall kan yo akeh yo, Pak, yo masjid yo akeh, toko yo akeh. Kinten-kinten rame sing pundi, Pak? Masjid meleh. Niku fakta napa fitnah, Pak? Lah KN Jaya Senteng Mall kula nak ndelok wong parkir ajeng bodho niku, Pak. Werek-terek ngidul awet kok ngerni teko Barayung mriko. Ya Allah, sing parkir niku ya Allah, aku ngono. Kabeh entuk bayaran. Setorane piro, Mas? Entuk 200, entuk 300, 400 ngoten niku, Pak. Nidom niku sing kula tanglet kancaku buntel kula riyin. Bergantian terus. Mandang kula ngelirik Masjid Sholikin, ngelirik Masjid Riyadhus Sholihin, MRC rasa dilirik rada adoh masalah. Parkir paling yo banter 20, selawe, 20, selawe. Iya. Iya. Leres nggih, Pak nggih? Ya Allah. Apalagi Karang Gede, Pak. Wah, Karang Gede keren meneh. Keren, yo keren kemerosotannya tapi, Pak. Bada kurang patang dino niku reka ya kula ngeterke bojo kula ya nderekke nggih melu napa, Pak? Ning kula ya nderek jamaah enten masjid mriku, Pak. Makan enten masjid tapi to mriku. Sedak BRI ini kok asenan kabeh kaya sepur kaya numpak bis nak salat enten mriku niku. Sebab masjidnya memanjang ngoten, Pak. Iki masjid HP unik juga, Pak, nggih. Niku sing dahar es teh, sing mangan es teh, tuku mie ayam, tuku bakso niku ya Allah. Niku pas Ramadan lho, Pak. H-5 kalau ndak keliru, Pak. Jare alasannya safar ngono, Pak. Safar kok akeh men aku. Nggih. Iya, nak simo alhamdulillah rada anu, Pak. Rada sithik, Pak. Nggih. Nak simo niku rada sithik. Ning nak jenengan kok nyang dolingkong ngono wae rasa ado-ado. Ngarepku ramil, tanggaku dhewe rasa ado-ado. Engko ya tak ngidulke nakno. Nggih. Sikil sing enek ngisor napa, Pak? Tenda-tenda hik-hik itu, Pak. Parkir niku ra wong 20-an, Pak. Mungkin 30 teko 50, Pak. Wah, wong ado-ado kono saja, Pak. Nak wong ngerni ketok ora enek niku tak delok ya ora enek. Masalahe ra ketok ra ini. Sing ketok nggur sikile, Pak. Ya Allah.
Seharusnya Ramadan itu kita jadikan bulan tarbiyah untuk mendidik diri kita lebih takut kepada Allah. Dia lebih takut karo wetenge dhewe ya, Pak. Wedi engko ora ngeleh. Jane ngeleh sedina ora bakalan mati lho, Pak. Ngelak sedina ora bakalan mati to, Pak. Saya yakin puasa ini syariat yang akan mudah dan sangat bisa dilaksanakan oleh setiap umatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu tidak akan membebani umatnya di luar kapasitasnya. Pasti mampu untuk menjalankannya. Ning yo enek wae. Engko nak ngidul-ngidul ngerni terus simo hehe ngono ku yo laris kok, Pak. Niki yo mungkin anake dhewe, putune dhewe ning awake dhewe ora ngerti lho, Pak. Lah nikulah yang harus kita selamatkan, kita ingatkan dan kita ingatkan terus-menerus. Jangan sampai tidak berpuasa. Saya juga keliling-keliling pas Ramadan ke sekolah-sekolah dan lain lain. Saya tanya, siapa yang pernah bolong puasanya? Oh, mak wedok mah kabeh, Pak. Ning lanang yo ono, Pak. Padahal cah sekolah, padahal itu anak madrasah, Pak itu. Ya termasuk murid saya sendiri. Saya kalau ngajar itu enggak ilmu ya nanti saya sampaikan, tapi saya cek dulu lah. Tadi subuhan enggak itu? Ada yang tidak puasa enggak? Saya tanya satu-satu, Pak, ubengi, Pak. Nggih. Ya ono siji loro sing ora poso per kelas niku nggih enten, Pak. Niku kondisi generasi kita. Generasi saudara-saudara kita ya. Nak mbiyen niku ora poso niku wisine ra umum, Pak. Nggih napa nggih? Ora poso kok nganti konangan koncone ngoten lho, Pak. Niku wisine wis ra umum, Pak. Lah saniki cengar-cengis es teh glegak-glegek. Wis ra gagas. Naudzubillahi min dzalik. Ini tantangan ke depan kita. Mari kita baca situasi dan kondisi ini untuk kita jadikan ladang dakwah untuk selalu watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Siapa lagi kalau tidak kita yang mengingatkan? Ini, Pak. Siapa lagi kalau tidak kita yang mengingatkan? Mari kita berjuang sesuai dengan kompetensinya masing-masing untuk memiliki jiwa mengajak, bukan jiwa mengejek ya, Pak ya. Ini kan kajian fakta yang ada di lapangan ya kayak begitu. Pada waktu nuzulul Quran di Cepogo, anak-anak juga saya di sana, ya di madrasah juga, salah satu madrasah. Saya tanya yang tidak sholat subuh siapa ini? Wah, wes. Padahal sekolah madrasah, Pak. Dan sekolah umum saya piye kan begitu, Pak. Logikanya loh, Pak. Ini logikanya. Semoga saja sekolah umum lebih rajin, lebih taat kepada Allah. Tapi idealnya anak madrasah itu lebih hebat. Ya. Kemarin saya juga di salah satu madrasah juga di daerah Simo juga diminta untuk bicara juga. Ya. Niku fakta generasi kita yang dikhawatirkan oleh Nabi salah satunya adalah hanya memikirkan urusan perut, Pak. Urusan kabirul batni, hanya memperbesar daripada urusan perut. Inilah yang menjadi tantangan ke depan kita yang sudah dikhawatirkan oleh Nabi. Mari kita juga ikut mengkhawatirkan dan menyelesaikan proyek dakwah ini. Yang kedua, wa mutawwamatan naumi juga ya, terlalu banyak tidur. Nyun sewu, Pak, generasi kita, anak-anak kita itu lebih suka apa, Pak? Membantu orang tua atau lebih suka main HP-nya, Pak? Banyak main HP-nya atau banyak membantu orang tuanya, Pak? Banyak jamaahnya atau banyak tidak jamaahnya, Pak? Nah, tidak banyak jamaahnya. Apalagi kalau subuh. Kalau subuh itu di tempat kami saya amati, sing enom ya kelasnya remaja, sing istiqomah gelem melu subuhan niku nggur cah loro, Pak. Padahal nom-nom ngen kula ya enten 20. Dielekke ya wis ngoten nika. Ya monggo. Nah, saya kalau sudah diingatkan tidak mau ya lana a'maluna walakum a'malukum. Ya. Ya tanggungan dhewe amalmu kula ngoten nggih. Nah, ini anak ngerni semua ini. Yang muda-muda ini. Asli ngerni ini. Halo? Ngerni, Mas? Ngerni?
Oh panti, berarti itu kan anak ngerni ya. Yang asli anak ngerni yang mana Pak Sayap ini? Yang muda yang belum punya suami, yang asli ngerni mana Mas? Saya tak lihat hidungnya Mas. Yang mana? Hah? Oh catering sana memasak. Alhamdulillah. Itu bagian daripada dakwah ya. Ada berapa orang Pak biasanya Pak cateringnya? 10 ya? Lebih? Ya Alhamdulillah. Kalau generasi-generasi kita masih ya mementingkan dakwah dengan kapasitasnya masing-masing. Wa mudawwamatan naumi, panjang tidurnya, banyak tidurnya daripada apa Pak? Iya, kegiatan dakwahnya. Tapi banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di bulan Syawal ini betul-betul kita melihat kemeriahan syiar Islam yang sangat luar biasa ya. Di mana-mana kemarin luar biasa takbirannya ya juga rame ya. Salat Idul Fitrinya juga meriah alhamdulillah. Semoga kedepannya salat Idul Adha lebih meriah lagi. Tanpa ada beban corona, tanpa ada beban Omikron dan lain sebagainya. Insya Allah. Justru amal soleh kita, ketaatan kita, ketakwaan kita akan mengundang barokahnya Allah dan akan melemparkan azab Allah Subhanahu wa taala atau bendunya Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Resep untuk menurunkan barokah Allah, resep untuk menaikkan barokah buminya Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain menurut Allah adalah meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah. Itu rumusnya sebetulnya, kata kuncinya di situ. Kalau Indonesia ini lebih ingin berkah, ya jadilah hamba Allah yang bertakwa. Insya Allah keberkahan bumi Indonesia akan selalu ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Juga Allah mengingatkan kepada kita sebaik-baik perbekalan ke akhirat nanti bukan jabatan, bukan pangkat, bukan harta benda. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Ya. Perbekalan yang paling baik menurut Allah, tidak ada yang lain kecuali ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala, salajengipun Rasulullah juga mengkhawatirkan wal kasli kepada umatnya. Rasa malas ini mungkin yang terjadi ya Pak ya. Rasa malas. Maka itu harus berangkat dari diri kita, dalam diri kita. Sanggupkah Ramadan kemarin merubah karakter kita untuk lebih bisa mengusir rasa malas kita? Kalau itu yang ada, insya Allah peningkatan itu bisa kita raih. Tapi kalau rasa malas ini masih bercokol di dalam diri kita, aras-arasen untuk menghidupkan sunnah Nabi dan mengikuti sunnah Nabi, ya nanti masjid akan menjadi sepi dan sepi lagi, kegiatan-kegiatan agama juga akan menjadi sepi lagi ya. Ini yang terakhir yang ditakutkan oleh Nabi adalah wadha'ful yakin, lemahnya iman. Lemahnya iman ya. Termasuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah dalam hal ini adalah kesyirikan. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa syirik, dosa mempersekutukan Allah itu sangat sulit untuk dihapus kecuali dengan kita melakukan taubatan nasuha. Itu Pak. Ini 4 hal yang ditakutkan oleh Nabi, mari kita perangi bersama, jangan sampai terjadi yang berkepanjangan tentang kemerosotan daripada generasi-generasi kita. Bapak Ibu yang selanjutnya, mari kita juga beristiqomah ya
menindaklanjuti apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'an, meneliti Quran, menelaah Quran, ya, kita kaji sedikit demi sedikit isi daripada Quran. Dibaca aja sudah luar biasa, apalagi ya dibaca oleh Ustaz Nasir tadi ya Pak ya. Ya. Rasanya kaya sholat neng Mekah ya Pak, nak ndelok TV ngoten niku lho Pak. Nggih napa nggih? Asli mana tadi nih Pak? Padang ya. Nah, sekarang tinggalnya di mana Pak? Oh di Jaweng. Oh iya iya. Oh pernah ketemu juga ya? Oh, iya, lupa aku Pak. Setuwoi Pak Bido Pak. Alhamdulillah. Ya. Imam kalau gini semuanya kan sholati betah mawon, Bu Ardowo barangnya ra ngantuk ya Pak ya. Enggak. Kalau bacanya bagus-bagus kan keren ya. Ya, alhamdulillah. Ya, semoga nanti ada pelatihan-pelatihan imam itu loh Pak. Nanti bisa diagendakan Pak ya, Pak Sayap. Ya dari FUIP atau dari mana lah nanti kita siapkan biayanya, kita undang yang muda-muda. Nanti salah satu pelatihnya atau dai-nya beliau ya. Gitu ya. Ini Pak Slamet ya Pak ya. Nanti kita agendakan bersamalah. Nanti biar yang muda-muda itu yang jadi imam itu loh Pak. Nah sing sepuh-sepuh niku nyuwun suwun serodok gler-gler to Pak. Nggih. Nggih. Nah sing sepuh-sepuh banget loh maksud kula lho nggih. Nah seperti Pak Badrun nyaman, enak. Wah, dirungokke enak Pak. Didengarkan enak ya. Nih. Ini nanti kalau bisa kapan lah secepatnya, nah kalau bisa diagendakan untuk pelatihan jadi imam lah. Pelatihan jadi imam, pelatihan jadi khotib lah. Nanti kita agendakan insya Allah ya. Insya Allah. Ini menjadi azam kita atau menjadi cita-cita atau target atau program kita nanti biar generasi kita itu jadi imam-imam, jadi khotib yang keren-keren, yang modern. Ora khotib sing marai ngantuk lho Pak. Kan nonton sing jenenge khotib niku sing diwaca setengah jam. Jamaah Jumatan turu nganti ngorok. Sangka suwene le maca khutbah. Nah. Kira-kira nambah ganjaran apa nambah dosa ya kuwi khotibe ya Pak ya. Non rae kelas. Saiki nak khotibe suwe ora mudeng karaktere jamaah. Jamaah nganti ngorok, nganti turu, mandang ngadeg glayaran. Niku enten mboten Pak? Niku khotib sing nganyelke napa nyenengke Pak? Nah aku yang nganyelno. Direvisi Pak ya. Kalau bisa khotib itu paling maksimal ya 15 menit lah. 10 menit aja lah wong salatnya ya cuma 3 menit kok Pak. Salat Jumatane 3 menit. Kalau Rasulullah itu salatnya sama khotbahnya lama mana tadi ini? Lama salatnya. Kalau di kita lama khotibnya. Berarti hebat mana ya? Hebat kita ya kali ya. Iya, sampai jamaahnya pada tidur semuanya. Ya. Ya. Mari menjadi khotib-khotib yang modern lah. Ya. Menjadi khotib yang modern, materinya yang hangat-hangat, yang hot-hot ya. Hot dalam pengertian faktual itu loh. Yang kekinian, apa yang baru, kekinian hari ini apa yang kita sampaikan. Misalnya ya Syawal ya peningkatan. Konak hari raya kurban ya meneladani daripada ketaatan Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail. Jadi yang faktual yang modern, yang faktual lah, yang hangat lah. Biar mustami itu tidak bosan gitu loh Pak ya, tidak bosan. Saya kira itu Pak. Tapi kalau materinya itu materi sing pun kedaluwarsa, nggih. Kedaluwarsa dalam arti sering diulang dan diulang. Kira-kira menjemukan tidak Pak? Kan menjemukan. Sing ana desa-desa imam tua-tua ngoten niku kadang-kadang ya Allah nganti do ngiler bareng kok. Saya pernah mengikuti salah satu Jumatan di daerah sana, Pak. Utara sana. Arep Jumatan niku wis diisi saya, Pak. Diisi pengajian saya. Bar diisi pengajian, mandang pas khotib munggah, jamaah ya rata-rata tidur, Pak. Iki ngajak Jumatan apa ngajak turu jamaah aku kan ngoten. Pertanyaan kula lho Pak. Niki Pak. Jangan sampai terjadi kayak demikian. Singkat, padat, bermanfaat. Insya Allah itu lebih baik. Nggih, insya Allah. Bapak Ibu, mari Qur'anipun pun dugi juz pinten melih niki Pak. Bar Ramadan niki Pak.
Juz 9, alhamdulillah. Tapi jangan puas hanya untuk dibaca Pak ya. Quran perlu ditelaah kandungannya sedikit demi sedikit sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya iki ayat kaitannya dengan pendidikan. Ya, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Ini pendidikan akidah yang harus kita sampaikan kepada di anak didik kita atau anak-anak kita khususnya ya tentang pemeliharaan akidah. Jangan sampai ya kemasukan sifat syirik. Misalnya ayat tentang kurban. Kita nanti buka surat As-Saffat ayat yang ke 102. Betul tak ya? Ayat tentang korban itu Pak. Inspirasinya atau perintahnya Nabiullah Ibrahim. Benar ya? Falamma balagha ma'usa ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adzbahuka fangdur madza tara. Dan seterusnya. Itu ayat perintah tentang mimpinya Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Suwe randi anak, suwe mboten kagungan putra, mandang duwe putra isih seneng-senenge nyawang, umur kiwa tengene 14 tahun, 12 tahun, 14 tahun kok diperintah kon niku kinten-kinten nak perintah menika dipun paringaken dumateng kita sedaya. Misale Pak Sayap ngene lah, mantan takmirnya itu ya. Kira-kira gimana Pak? Siap enggak anak yang cantikmu itu ku sembelih, kau sembelih? Enggak mau ya? Kenapa? Katanya taat sama Allah. Bukan Nabi, kita manusia biasa. Pak Siko sing gene pendak dina mbeleh wedhus, wis pinter mbeleh. Upama anake salah siji dikorbanke, Pak Siko ora bakalan kuat. Nggih. Mesti ladinge terus diuncalno ngono nggur gapus-apus tok, Pak. Ning Nabiullah Ibrahim enggak kayak begitu. Ditawarkan kepada anaknya, "Fangdur madza taro ya Ismail, bagaimana pendapatmu ini Aku turu kok diperintahi kon beleh kowe piye Is?" Cara wong basane kene rak ngoten. Ismail jawabipun mengejutkan, "If'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Kerjakan Romo apa yang diperintahkan oleh Allah, niscaya engkau akan menjumpai aku, menemui aku termasuk orang-orang yang sabar dalam ketaatan melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Insya Allah. Kinten-kinten Pak Bagio, anak lanang sing pinter maca Quran gae, upama diperintah jenengan karo Gusti Allah kon beleh ngono kira-kira tegel ora, Pak? Ora bakalan kuat penak beleh bebek, Pak. Ya, wes pinter ngaji, keren Pak, bacaan Qurannya keren, luar biasa, masya Allah nih ya. Masih muda, sudah lulus ya Pak ya kuliahnya ya Pak ya. Sekedap malah enggak. Semoga istiqomah ya, semoga cepat lulus, diberikan ilmu yang barokah, semangat untuk berdakwah ya. Amin ya robbal alamin. Nanti Quran yang sama ayat-ayat yang paham itu kita stabilo, seret gitu, kemudian kita pindah di buku kecil, kemudian kita pahami lagi, dan kita pahami lagi, kemudian kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ayat tentang astronomi misalnya, berbicara tentang angkasa luar. Wasamsu tajri limustaqarril dzalika takdirul azizil alim. Ya. Quran ini ngrembug napa mawon nggih tak ya? Berbicara semua dimensi kehidupan. Ayat tentang astronomi juga berbicara, tentang perbintangan juga berbicara, tentang matematika Quran berbicara tidak, Pak? Halo? Quran kira-kira berbicara tentang ilmu matematik enggak, Pak? Berbicara, Pak, semuanya dibicarakan, ya.
ana bagian sepertiga, seperenam, seperdelapan. Niku ora ilmu matematika to, Pak. Nak ndundum warisan, nggih bapake sedo duwe bojo siji, ra ndek anak piye, ra ndek anak piye, itu semuanya akan dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'annya. Itu secara tidak langsung Quran mengajari kita untuk belajar ilmu matematik. Nggih. Ilmu tentang proses terjadinya manusia misalnya. Ya. Juga dijelaskan oleh Allah. Berarti itu biologi kan, Pak? Ilmu biologi tentang kerja keras. Fa idza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlah. Tentang menyusui, wa fisaluhu fi amain. Tentang orang hamil, wahnan ala wahnin. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain. Wong meteng kuwi saya gede saya abot saya gede saya abot saya abot saya abot bar kuwi terus berbicara tentang kelahiran. Ayat yang berbicara tentang kelahiran, wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Wong lahirane dirembuk, Al-Qur'an wae juga membicarakan tentang kelahiran anak manusia. Di situ Allah ceritakan, Allah terangkan manusia dikasih telinga, disempurnakan jasadnya, juga diberi fungsi pendengarannya. Nyun sewu pomo jamaah iku ora dikai fungsi, fungsi pendengarannya. Niku jenenge kabeh napa Pak? Kupinge Pak. Rak ya budek to Pak. Nah kira-kira nak budek niku rekoso napa mboten Pak? Adzan ra krungu, enek swara Quran apik ra krungu, ana imam swantene apik keren ora krungu. Kapan kita bisa menikmatinya kan? Allah juga kasih kenikmatan selanjutnya. Lahir sudah ada matanya. Seandainya mata kita tidak diberi fungsi oleh Allah, ya ketok mendeleng tapi ra roh dadah Pak. Wong sak jamaah ngerne iki wabih mripate ora iso ndeleng Pak. Kira-kira gerayap-gerayap kabeh mboten Pak. Gerayapan kabeh to Pak? Lah nggih to. Nggih. Dikasih hati iso seneng iso susah. Iso seneng banget. Waduh, krungu imame apik men. Aku melu seneng. Nggih napa nggih? Niku karena hati. Nggo ndelok tok, ora dikasih rasa hati. Ora iso ngrasakno Pak. Sing iso ngrasake niku rak wong loro to Pak. Nggih napa? Madang ra enak rasane, ilate wis ra ono rasane. Enak mboten Pak? Ra enak Pak. Wong madang rek mangan sate nak ora enak untune ra enak ya Pak ya. Nggur giyal-giyul nabrak kono nabrak kene ilange berkurang Pak. Ilange ngandian. Enake berkurang. Ya, kalau masih giginya komplit, bame saya komplit, gusine komplit, untune saya komplit, mangan tongseng, mangan gule, mangan sate, mangan soto, mangan apa Pak? Ayam bakar, ayam goreng, rasane kan enake ra mung ngoten niku Pak. Tur sotone yo seger tenan, slutap slutup slutap slutup slutap slutup ya Pak. Ning nek wis ra nduntu. Ayo testimoni yang giginya pada tanggal siapa ini Pak? Nak dahar sate rada angel. Jenengan Pak, nak dahar sate tesih ya Pak nggih? Tesih Pak. Tesih komplit berarti. Tesih komplit alhamdulillah. Gule entek, nggih, tengklang entek. Ngono ngoten niku enake ya ora umum, Pak. Nek nak wis sing duwe kolesterol, duwe apa meneh niku, Pak. Mangane cici banget. Wah, aku serawani, Pak, wis mboten pareng. Entokku banyu putih. Bismillah. Malah ngiritne yo ora sedep nak jenenge banyu putih yo nggur tawar to Pak, ra enak rasane to. Benten nak wedang teh ngeten iki mesti ana rasane. Ning gandeng yo loro ra tak ombe, engko ndak mubadir ngomong ngomben diunjuk sapa. Nggih. Dikai ati iso ngrasake nyawa wong bagus isih cetha, nyawa wong ayu isih cetha. Nggih niku rak mare seneng to Pak. Namatke bojo isih unyu-unyu, ngoten niku seneng napa mboten Pak?
Seneng. Niku marga dikai ati, iso ngrasakno. Nek ora dikai ati ya kaya patung niku, Pak. Jak serempetan ya tidak ada rasanya sama sekali. Nggih napa nggih? Kemudian Al-Qur'an juga berbicara tentang pergaulan daripada suami istri. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istrimu dengan cara yang ma'ruf. Bagaimana caranya? Seringlah datangi istrimu bapak-bapak, belailah rambutnya, peluklah badannya, ciumlah jidatnya sesering mungkin. Karena keakraban kemesraan suami istri itu akan menimbulkan energi yang positif. Orang anak apa suami istri kok petak-petok nggur jegadul mawon. Kaya mengemut permen sak tekem ngoten. Niku rasane pripun, Pak? Ya sepo to, Pak? Bededeg. Selambene kandel. Anak nggur mecucu mawon. Mriki enten mboten, Pak? Ambune remasan. Dastere suwek. Ya sebaliknya, istri itu jadilah istri yang primadona. Ya, wa asiruhunna bil ma'ruf. Pengamalan ayatnya saya kira menurut saya itu, Pak. Pemahaman saya kayak begitu. Kalau ada suami-suami yang pulang dari kantor, wong wedok ya do adus sik, dandan sik, lipinan sik, pupuran sik, gen kaya Lady Diana, kaya Meriam Belina lah. Nggih napa nggih? Lawange dibukake, wedange dicepake. Monggo Mas, unjukane karo dicedhaki, dilus-lus gethoke, karo dipiceti kesel to Mas. Ya wis ora nak wis ngono kuwi, Pak. Nak nyawang bojo ngono kuwi, nyawang istri yang kayak begituan wis ilenge kesele ilang kabeh, Pak. Nggo nak tanggal 6. Lah sing ra di tanggalan. Nak duwe bojo 6 ngono. Nggih, Pak. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Masya Allah, ini Quran itu berbicara tentang akhlak berkeluarga itu luar biasa sekali. Ya, cedhaki, dibelai-belai rambutnya, peluklah badannya, nggih, ciumlah jidatnya. Jangan lupa sering-seringlah istri itu didoakin. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairiha ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarriha ma jabalta alaihi. Atau enggak pakai bahasa Indonesia, monggo lah pakai bahasa Indonesia ya monggo. Ya Allah, aku mohon kepadamu akan kebaikan-kebaikan daripada istriku ini, Pak. Wong wedok niku jasane luar biasa, apike luar biasa. Buktine napa? Siji iso ngandut anake jenengan. Iso meteng tenan niku luar biasa lho, Pak. Nggih napa nggih? Sabar 9 bulan 10 hari rata-rata dia berjuang untuk membesarkan rezeki Allah yang namanya janin sehingga lahirlah seorang anak manusia. Wong meteng niku rekasan apa mboten, Bu? Bu? Wong meteng niku rekasan apa mboten? Mboten. Jare abot. Wong Quran ngandake wanan ngalawanin, saya gede, saya lemah, saya abot, ora ngoten nggih. Arep mengurup ya ora iso. Arep ngatang-ngatang kaya kuburan. Arep miring selge-selge. Nggih. Wahnan ala wanin. Nggih. Nggih. Bar kuwi terus dilairno. Wong lairke niku rekoso napa penak, Bu? Rekoso, lah kok tuman. Jari rekoso kok njaluk terus wae ya. Sing njaluk sapa? Ya mbuh. Ra apa-apa ya Pak ya. Ra apa-apa ya Bu ya. Semakin anaknya banyak itu menurut Rasulullah akan membanggakan daripada keturunan kita yang banyak, Pak. Tapi soleh-soleh semuanya, jangan banyak tapi salah-salah semua. Niku mari bededeg kok, Pak. Nggih, anak 10, anak 12 dua diwong kabeh niku ya seneng, Pak. Nggih napa nggih, Pak? Saya punya dosen namanya Pak Tamam Kaulani. Ya. Dia seorang kiai besar di Salatiga, pernah menjabat sebagai ketua MUI Salatiga.
dan pernah menjabat sebagai penasihat spiritual Bapak Jenderal Tri Sutrisno. Masya Allah, anaknya banyak Pak, 11 atau 12. Ini udah di dosen ngoten niku Pak. Seneng boten Pak ngoten niku Pak. Termasuk kalau di daerah Solo Pak Amir Esa ya Pak ya. Pak Amir Esa itu anaknya juga banyak, 12 atau 14 gitu ya Pak ya. Berapa? Loh, 17 kok Pak. Jenengan pinten Bu? Loro. Isih kewane Pak. 17. Kalau nggak keliru informasinya juga jadi orang besar-besar kan Pak ya. Masya Allah nih gitu Pak. Ya, anak akeh berkah pinter-pinter soleh-soleh ini namanya kurota ayun Pak. Permata hati. Tapi kalau anak akeh jadi musuh kabeh itu jadi ngaduun Mbak. Jadi musuhnya wong tua. Pak nganti bingung, Pak nganti berumbun, Pak nganti ngones margo anak erang genah. Naudzubillah. Bapak Ibu yang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi Quran itu berbicara insya Allah dalam semua aspeknya. Tadi saya sampaikan pergaulan suami istri. Bu, nak kira-kira Bapak kondur ko Sabin niku lawange yo jenengan bukake napa mboten? Buka dhewe apa jenengan bukane Bu? Buka dhewe tanpa penyambutan Pak, tanpa penyambutan atau disambut permaisuri Pak? Nak pengen tambah ganjarane, sambutlah kepulangan suamimu, pangeranmu dengan dandan yang cantik, mandi yang bersih, pupuran yang agak cantik, lipstiknya yang agak tebal ya, supaya suami itu hanya ingat kamu. Ya apa-apa nggur mbok tokno malakno selali karo jenengan yo nggur sak-sake. Tidak ada pelayanan prima. Nggih napa nggih? Mulane sing kelingan sing wong dalan-dalan kono, wong ning dalan kuwi seger-seger. Apa meneh nang rumah sakit itu langsung begitu datang jenengan pasti didekatin. Bapak minum apa? Isih enom, tawane rada genit-genit dhisik. Sedikit ya Pak ya, genit-genit dikit. Wong lanang-lanang tetap kelepek-kelepek Pak. Nggih napa nggih? Nggih. Belajarlah dari pelayan toko Bu. Kalau ingin melayani suami lebih prima. Bapak mau makan enggak? Bapak mau makan apa? Nambah cengir. Bapak mau minum apa? Minum apa Pak? Susu katanya. Bapak-bapak anggere krungu susu, ngono kuwi semangat mak berkah, mak porong. Rasa khawatir Pak, dan swarga mengkeh niku di bawah surga itu mengalirlah sungai susu, sungai madu, sungai khamr, gur karek ngeduk Pak, rasa bayar. Nek Boyolali kan bayar. Seliter pinten Pak? 6.000 ya Pak ya. Susu mentah itu 7.000 atau berapa Pak? Saya sudah lupa ini harganya. Tapi kalau segendul di sini, susu murni ya campur sithik, niku nak mboten klentu niku 5.500 sing cilik. Nah sing tanggung narak kleru 7.000. Nggih napa nggih? Nggih. Nah enten surga niku nggo karek ngeduk, duk, karek ngunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini susu Pak, ini banyu putih iki Pak. Satu botol berapa Pak? Niku susu apa rek larang men? Madu. Oh madu. Purun Bu di madu Bu. Ora gelem Pak. Iya, nggih. Madu yo nggur karek ngeduk, Pak. Madu ki nak sing apik narak kleru niku informasinya dari Ustadz Mustaqim itu yang didatangkan dari Australia itu satu botolnya atau 1 kilonya harganya 250 sampai 300, Pak. Yo madu calang, madu apalah pokoknya yang datang dari Australia itu kayak kalau madu lokal kan paling-paling ya 175 200 ya, Pak ya. Iya, itu madu yang asli betul madu, bukan dicampurin sama apa itu nanas, dicampurin sama tape. Waduh kurang ajar nanti madu 10.000 sak gendul jeburane campurane gula karo kates, campurane karo apa Pak? Nanas Pak, diwoplos sak embohe kono. Bar kuwi dol diombe terus do serak. Ya silakan belajarlah cari madu yang original itu loh Pak.
Wis nyate wong curang ngendi-ngendi enek. Lah curang niku kan haram hukumnya Pak. Nggon Quran juga dibicarakan wala tabkhasun nas. Jangan mengurangi takaran atau timbangan kepada manusia yang lain, termasuk itu curang. Madu Pak asli. Campurane nanas, campurane tape. Iku kan ya mengurangi timbangan kemurnian kan, Mbak. Timbangannya bener seliter sekilo, neng kapasitas kemurniannya apa? Kualitas daripada kemurniannya enggak ada nih. Ya. Niku nggih, Pak nggih. Jadi Quran itu berbicara tentang pendidikan, berbicara tentang astronomi, belajar tentang administrasi. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Itu ilmu dasar-dasar tentang administrasi. Kenapa harus ada kwitansi? Kenapa harus ada ijazah? Ya memang datanya biar valid. Bapak lulusan mana? UGM. Ijazahnya mana? Enggak ada. Yoren apa ngandel loh, Pak? Nggih. Tapi kalau lulusan mana? Ijazahnya mana? Ini. Mau ngelamar apa? Dosen. Ya udah. Syaratnya masuk. Bapak mondok di mana? Di Banten misalnya. Ijazahnya mana? Syahadahnya enggak ada. Bener mondok enggak. Tapi kalau ada dokumennya, syahadahnya itu ada dan ditunjukkan, ya itu akan sangat menunjukkan kekuatan daripada atau validitas daripada kemondokannya. Tapi kalau tidak ada ya kadang-kadang bisa percaya, kadang-kadang tidak kan. Idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Masya Allah. Quran juga berbicara tentang kepemimpinan, Quran juga berbicara tentang politik dan lain-lain sebagainya. Bagaimana Al-Quran mengajarkan politik yang Qurani, politik yang Islami? Mari kita pelajari bersama-sama. Jangan sampai salah pemimpin. Milih pemimpin itu paling enggak minimal ya 5 tahun gelo, 5 tahun minimal gelo. Kalau salah memilih pemimpinan. Tapi kalau kita benar memilih pemimpin yang amanah, sholat tenan, wudhu tenan, poso tenan, zakat tenan, infak tenan dan lain-lain sebagainya, Islam betul, insya Allah keberkahan akan kita dapatkan bersama-sama. Saya kira ini Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Ini sudah jam 6 kurang berapa menit itu? 6 menit. Mohon izin Pak Sayap ya. Mohon izin tidak 1 jam. Ya, tidak 1 jam karena kurang kan? Ya, ini bukan korupsi ya Pak ya. Izin karena Pak ya. Sudah 1 jam ini. Tadi kurang 5 menit berarti. Iya, alhamdulillah kalau full 1 jam berarti sesuai dengan amanah daripada Pak Takmir. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi motivasi, menjadi tasjid bagi kita sekalian untuk lebih meningkatkan grade kita, ibadah kita, serta berdakwah kita untuk selalu mengajak orang lain dimanapun dan kapanpun. Insya Allah inilah bagian kemuliaan proyek akhirat kita yang harus kita kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.